Bahkan kalau ada orang yang memaksa orang lain untuk menikah, itu tuh orang yang memaksa itu bisa dipenjara 9 tahun, Bu. Oh ya? Yes. Bahkan kalau orang tuanya memaksa juga bisa dipenjara 9 tahun. Saat orang ekonomi itu naik, ada kecenderungan untuk tidak setia. Oh, Nah, ada korelasinya. jangan dibilang harta istri itu harta istri, nggak ada. Secara hukum itu secara hukum harta nggak istri ada. itu harta suami juga. Oh, oke, gitu. oke. Secara hukum itu balance, nggak ada. Oke. Hukum memihak laki-laki, hukum memihak perempuan, Oke. itu nggak ada, Bu. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story. Dalam episode ke-10 Sundays with Expert ini, saya sudah ditemani oleh Pak Joseph. Halo, Pak. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Rifa. Pak Joseph. Ini udah sembuh kah? Udah sembuh, disclaimer ya guys, saya beberapa hari sebelum kesini Bu suara tiba-tiba hilang. Oke. Tapi di kurun waktu yang lama tuh dari minggu, jadi saya pikir belum sembuh, ternyata masih udah bisa. Oke lah, Jadi aman kalau kok. serak sedikit mohon dimaklumi ya. Oke, jadi Pak Joseph ini profesinya seorang lawyer. Yes, Ya Bu. Pak ya. Nah mungkin teman-teman bingung nih, biasanya bahas jodoh-jodohan kenapa ada lawyer di sini gitu. Jadi ya kenapa ada ya pasti related ya, karena kan salah satu peranan lawyer ini juga di prenup-nya, kemudian di divorce-nya juga gitu Betul, kan. Nah Bu. jadi di sini bukan ngajarin teman-teman untuk cerai sebenarnya, justru quite the opposite. Sebaliknya kita akan dapat insight dari Pak Joseph mengenai pengalaman Bapak dengan klien-kliennya yang tujuannya justru mencegah perceraian gitu ya. Jadi insight-nya arahnya ke sana. Oke. Nah, kita langsung mulai aja nih Pak dari pertanyaan yang pertama. Boleh Bu, silakan. Yang saya penasaran tuh penyebabnya. Karena kan akhir-akhir ini kalau kita lihat dari datanya, itu kan angka perceraian di Indonesia kan terus naik ya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau dari pengalaman pribadi Pak Joseph nih, dari klien-klien yang Bapak pernah tangani, biasanya apa Pak penyebab yang paling sering? Penyebabnya pastinya relatif banyak ya Bu ya. Namun kalau Ibu tanya yang paling sering adalah perselingkuhan dan KDRT, Bu. Oh wow. Saya juga nggak tahu kenapa fenomena di masyarakat ini untuk orang menjadi setia itu agak susah, Bu. Iya ya. Apalagi orang yang datang ke lawyer nih biasanya menengah ke atas, Bu, ekonominya. Iya betul. Betul. Karena menengah ke atas, mereka tuh udah nggak masalah lagi nih masalah ekonomi. Nah, namun ada struggle gini, Bu. Saat orang ekonomi itu naik, ada kecenderungan untuk tidak setia. Oh, Nah, ada korelasinya ya? ada korelasinya. Iya. Dan apalagi kalau udah levelnya level pernikahan ya. Level pernikahan itu orang pasti lebih menerima kekurangan pasangan, pasti itu. Karena gue udah menikah nih, Iya. gitu. Jadi gue Iya. terima aja deh, gitu. Iya. Tapi seiring berjalan waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, ujung-ujungnya orang akan give up untuk menerima ketidaksetiaan. Jadi saya mengambil kesimpulan dari pengalaman saya, menerima orang tidak setia tuh sulit ya Bu ya. Begitu. Mungkin Oke. akan menjadi duri dalam daging ya. Iya. Jadi hidupnya tuh nggak bahagia. Padahal pernikahan itu kan kita mau mengejar kebahagiaan, begitu Bu. Berarti nggak benar ya kalau yang dibilang uang tuh bisa membeli segalanya, karena Saya uang setuju. tidak bisa membeli kesetiaan ternyata. Saya gitu. setuju. Dan saya sering banget lihat orang yang menengah ke atas itu semua masalah ekonomi tercukupi, Bu. Masalahnya sepele. Ada yang cemburuan, ada, ya selingkuh sih sebenarnya paling gede. Tapi ada cemburuan juga kan nggak masuk akal ya. Apalagi menikahnya udah berpuluh-puluh tahun. Gitu. Jadi kompleks lah untuk itu. Oke. Dan ini masuk akal sih ya kalau dibilang salah satu korelasinya ini terkait dengan kondisi finansial ya, karena saya tuh pernah dengar juga Pak, beberapa orang ngomong belak-belakan, cowok nih ya biasanya, belak-belakan ngomong, gue sebenarnya nggak selingkuh bukan karena nggak pengen, belum ada duitnya gitu loh, karena kan selingkuh butuh biaya gitu ya. Betul. Butuh Setuju. biaya, sehingga ketika akhirnya udah ada uangnya, niatnya udah ada, ya udah diwujudkan gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bukan uangnya yang ngerubah orang, tapi uangnya memfasilitasi orang itu untuk melakukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Betul. Gitu sih. Itu sudah diniatin Bu. Yang Diniatin. awalnya nggak niat aja bisa jadi niat. Iya, benar Kalau ada juga. uangnya. Iya betul. Iya. Karena uangnya ini jadi enable dia ya, memungkinkan dia untuk cari selingkuhan gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus kalau KDRT itu tadi Pak ya, itu berarti ada cukup banyak juga ya orang yang ketika jadi korban KDRT terus mengajukan perceraian, karena ya Pak ya, ya mungkin ini di inner circle saya aja sih yang jumlahnya terbatas. Kebanyakan atau mungkin semuanya kali ya korban-korban KDRT itu nggak mau cerai loh Pak.
Oke. Iya. Saya belajar dari pengalaman ya Bu ya. Pengalaman saya menangani kasus. Orang yang KDRT itu biasanya faktor utamanya KDRT pasti dari sifat aslinya dong. Yang kedua, dia kadang-kadang mau selingkuh nggak dibolehin. Kadang-kadang kalau selingkuh istrinya marah, saat istrinya marah jadi dimarahin kayak gitu dan sebagai KDRT. Betul kata yang Ibu bilang, orang KDRT tuh orangnya kita bisa bilang udah bucin lah. Iya. Udah bucin, di KDRT pun gak mau cerai gitu loh. Karena balik lagi, kondisinya itu sudah menikah. Kalau menikah dengan orang yang salah, bahkan itu setiap hari di rumah tuh gak akan ngerasa tenang. Kayak gitu. Dia mau menerima kekurangan suaminya gak bisa, dia mau menahan dia di KDRT gitu. Jadi serba salah jadinya ya. Oke. Pernah gak Pak nemuin kasus di mana mereka tuh sampai, soalnya ini ada nih ya di inner circle saya juga, jadi mengajukan perceraian sampai udah engage lawyer segala macam cuman buat ngancem doang, padahal sebenarnya nggak niat diceraiin itu suami pelaku KDRT. Ada kan? Ada. Saya nanganin yang kayak gitu Bu. Iya. Jadi gini loh, suami itu di rumah dengan di luar kadang-kadang sifatnya beda Bu. Yang saya temuin itu nggak semua ya. Iya. Mungkin di rumah udah gahara luar biasa nih. Dalam artian udah kita cerai aja, Tapi saat kita somasi atau kita gugat kayak gitu, dia berubah 180 derajat Bu. Sebenarnya dia tuh di rumah tuh masih mau, cuma karena ribut aja dan dia adalah seorang laki-laki yang mungkin egonya tinggi. Ya udah cerai aja nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya ada beberapa yang udah kita jalankan, jangan dan sebagainya. Nah, kita di situ nggak cuma kita maafkan doang, enggak Bu. Kita mintakan pertanggungjawaban. Apa tuh pertanggungjawabannya? Nanti ada hasil mediasi dan sebagainya. Kalau sampai Anda ulangi lagi, maka gugatan ini akan kita layangkan lagi tanpa harus saudara mengetahui. Karena memang pada dasarnya gugatan cerai itu sepihak Bu. Tanpa perlu izin juga bisa. Betul. Iya. Oke, dan yang seperti itu gimana Pak? Pak Joseph tahu nggak follow up-nya? Apakah setelah dikasih apa tuh tadi kayak surat peringatan ya berarti ibaratnya orang kerja gitu ya? Awalnya bisa berubah Pak? Bisa berubah, tapi tidak semua ya. Tidak semua. Tapi pada dasarnya orang yang sudah memutuskan untuk menikah pastinya cenderung untuk mempertahankan. Pasti ya kalau masih orangnya masih oke nih bisa mempertahankan. Tapi ada juga yang enggak merespon ada kayak gitu. Namun kebanyakan yang saya tangani itu saat sudah disomasi, sebelum disomasi sama sesudah itu bedanya jauh banget Bu. Mungkin kayak sebelum disomasi dia kayak masih nganggap remeh ya. Betul, karena dia mikir istri saya nggak mungkin berani untuk menggugat dan sebagainya kayak gitu. Ternyata kalau udah lawyer yang maju, kadang mereka, aduh beneran nih gitu loh. Ada jadi gitunya. lebih berhati-hati setelah itu ya. Oh, that's interesting. Oke, nah terus saya juga penasaran Pak, biasanya kan sebenarnya buat bercerai itu kan nggak perlu pakai lawyer kan? Sebenarnya bisa kan? Iya, bisa. Ya, biasanya kasus-kasus seperti apa Pak yang mereka klien-klien ini sampai ngerasa perlu bantuan lawyer tuh situasi yang seperti apa? Baik, pertama untuk orang menengah ke atas itu tuh pertama orang nggak mau ribet. Itu yang paling pertama. Nggak mau ngurus administrasi aja. Itu yang paling pertama. Yang kedua, saat orang ekonominya udah bagus Bu, yang dia lindungi dan dia mau tuh bukan hanya bercerai aja. Namun di Indonesia ini ada dua, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Saat di pengadilan negeri kita ngomong non muslim dulu ya. Non muslim kan semuanya ada ya kan. Itu tuh mau memperjuangkan hak asuh anak. Dan untuk orang menengah ke atas memperjuangkan anak itu adalah satu pride Bu. Gue bisa nih. Oke, jadi udahlah. Jadi gitu. kayak trofi diperebutkan. Iya, begitu. Namun rasanya itu menurut saya juga kurang tepat, begitu. Karena itu kan bagaimanapun anak harus bersama. Itu menurut saya kurang tepat. Tapi pada kenyataannya di lapangan kayak gitu. Padahal harusnya co-parenting ya. Ya, tapi yang namanya co-parenting nggak semuanya orang bercerai itu baik-baik Bu. Yang namanya bercerai pasti ada masalahnya, begitu. Dan saat orang menengah ke atas punya masalah, dia akan lebih dengar, gitu. Nah, lalu yang kedua itu dia memperjuangkan nafkah anak. Nah, saat orang menengah ke atas mau bercerai, itu nafkah anak tuh harus disesuaikan dengan kemampuan dia. Jadi yang dia dapatkan nggak mau sedikit, maunya banyak. Biar apa? Biar anaknya ini nanti bisa dapat sekolahnya bagus, dapat kehidupan yang layak dari mantan suami nantinya. Karena apa? Karena undang-undang memperbolehkan itu, legal ibaratkan. Kita ngomong pengadilan negeri, ya kan? Nah, kalau di pengadilan agama untuk orang yang beragama Muslim itu bisa diajukan sekaligus dengan harta bersama. Harta yang didapatkan setelah menikah itu bisa dipersoalkan di dalam gugatan cerai.
Nah beda dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu harus putus dulu, habis itu nanti ada gugatan lagi kalau ada sengketa, yaitu sengketa gono gini, gugatan gono gini namanya. Kalau di pengadilan agama bisa sekaligus. Nah ini nih di sini nih, yang orang yang beragama muslim, aduh ini masalah harta juga nih, gue nggak bisa main-main nih kalau udah masalah harta. Apalagi orang menengah ke atas, mereka biasanya sudah punya aset dan sebagainya, begitu Bu. Masalah harta tuh jadi maksudnya, oh rumah ini jadi punya siapa, kayak gitu-gitu ya? Betul. Oh pembagian asetnya Pembagian, ya? betul. Oke. Nah terus ini Pak, kita step back dulu nih ya dari status menikah. Sebelum nikah itu kan pasti ada masa-masa penjajakan lah ya. Ada yang bilang itu pakai istilahnya pacaran gitu ya, ada yang ta'aruf ya, macam-macam lah. Pokoknya fase-fase kenalan sebelum nikah. Dari kasus-kasus yang Pak Joseph pernah jumpai, pernah nggak sih kepikiran harusnya kayaknya masalah yang kayak gini dari zaman pacaran bisa dideteksi deh gitu. Ada nggak sih red flags yang sebenarnya dari awal tuh harusnya kita sebagai single tuh udah bisa mengidentifikasi gitu Pak? Sebenarnya menurut saya ada beberapa. Karena banyak, kita nggak mungkin ambil banyak. Betul. Saya ambil sedikit aja yang poin-poinnya adalah pertama, kasar, tidak setia, dan mementingkan diri sendiri. Saya jelasin satu-satu Bu. Kasar. Ini kasar bahaya banget. Saat orang menikah, ibaratkan secara hukum, secara keluarga juga, keluarga sudah menyerahkan ini orang, ini anak, bersama dengan orang yang dia pilih. Dan yang bersama dengan orang yang dia pilih itu di mana? Di dalam rumah sendirian. Ya bersama dengan dia. Kalau dia mau ngelakuin kasar sama orang ini, kemungkinan lebih besar dong. Dan itu bahaya sekali untuk orang yang kasar. Dan menurut saya, orang yang kasar itu sembuhnya susah. Tidak semua, ada yang sembuh juga ada. Tapi ada kemungkinan untuk balik lagi gitu. Itu pertama kasar. Yang kedua tidak setia. Tadi seperti saya bilang, awalnya mungkin karena pasangan orang kaya, aduh gue nggak disetiain dikit gak ada masalah sih. Oke, sekarang saya banyak yang nemuin kayak gitu. Sekarang nggak apa-apa. Beberapa tahun kemudian nggak ada orang yang kuat untuk kayak gitu. Setiap hari itu konsultasi dengan saya, Pak, saya diselingkuhin lagi. Loh, ibu kan sudah tahu. Saya mau ngomong kayak gitu nggak enak, ya kan maksudnya. Tapi dalam hati gemes. Dalam hati gemes. Itu kan udah tahu, memang udah tabiat dari dulu kayak gitu. Ujung-ujungnya tetap gak bisa terima. Ujung-ujungnya tetap nggak bisa terima. Jadi daripada nanti besok Anda menjalani pernikahan dengan tekanan seperti itu, hati-hati nih. Untuk tidak setia mungkin bisa dibilang dari awal. Mungkin bisa dengan cara yang sedikit keras, Bu. Dalam artian kalau kamu tidak setia, saya tidak segan untuk cerai. Gitu loh dalam artian lah. Lalu yang terakhir, mementingkan diri sendiri, Bu. Orang menikah itu kan untuk pasangannya. Menurut saya ya, saya sebagai laki-laki, kalau saya menikah, hidup saya itu udah bukan untuk saya lagi. Namun untuk keluarga dan anak-anak saya nantinya, itu hidup saya. Sama juga untuk istrinya juga keluarga untuk siapa? Untuk suami dan untuk anak-anaknya. Jadi kalau ada orang yang masih apa-apa, ini buat saya, ini saya bagaimana, hak dan kewajiban ngomong kewajiban, terus itu ribut yang ada nantinya. Oh oke. Dan ini sebenarnya 3 hal yang harusnya sih memang di tahap pendekatan udah kelihatan bakat-bakatnya. Namun pada kenyataannya, orang kalau sudah mau menikah Bu, sekarang yang kayak gitu-gitu tuh kita tutup mata biasanya. Tutup mata, kalau nikah kan serius. Iya, nanti bisa berubah. Nanti bisa berubah, tapi belum tentu gitu loh. Karena belum tentu untuk yang mau nikah nih ya Bu ya. Di Indonesia tuh nggak ada Bu, satupun undang-undang yang mengharuskan seseorang untuk menikah tuh nggak ada. Bahkan kalau ada orang yang memaksa orang lain untuk menikah, itu tuh orang yang memaksa itu bisa dipenjara 9 tahun Bu. Oh ya? Yes. Bahkan kalau orang tuanya memaksa juga bisa dipenjara 9 tahun. Kalau sampai ini saya ngomong di media ya, saya ada dasar hukumnya. Itu pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Yang namanya orang menikah tuh nggak boleh dipaksa Bu. Apalagi walaupun di budaya tertentu di Indonesia, oh kalau kayak gini harus menikah, ini kayak gini harus menikah. Itu juga orang yang memaksanya bisa dipenjara. Begitu. Ini kalau benar-benar kita enforce ya, penjara di Indonesia bisa penuh. Iya, namanya orang menikah tuh harus dari diri sendiri. Begitu nggak boleh ada yang maksa Bu. Betul. Jadi saya sendiri setuju dengan undang-undang tadi pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu bagus undang-undangnya Bu. Oke. Terus yang selanjutnya ini Pak, masalah pencegahan. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan ketika masih belum menikah nih dengan pacar atau tunangan kita gitu ya, supaya nanti nggak berakhir dengan perceraian atau nggak berakhir dengan drama-drama hukum gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan di tahap-tahap sebelum pernikahan ini Pak? Pertama, saya mau jawab dari segi hukum dan non hukum dulu. Saya mau yang non hukum dulu lah, ya kan? Biar enak nih. Jadi gini Bu, saya juga adalah seorang pengedukasi hukum di sosial media juga. Sosial media
itu audiens kita paling males tuh kalau dengar orang penjelasan belibet. Nah, itu nggak mau, jarang Nggak ada yang mau. nonton. Iya. Nah, saya pikir yang namanya edukasi itu harus dengan bahasa yang light, kayak Betul, gitu. yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami, biar orang tuh oh ya, oke, dengan cara kayak gini. Oke, dengan non hukum pertama, Anda harus komunikasikan dengan pasangan, pastinya dengan cara yang strict. Dalam artian yang strict apa ya? Menurut saya itu nafkah tuh harus dikasih berapa dijelasin, ya kan? Hak dan kewajiban kamu apa dijelasin, ya kan? Udah kayak gitu, libatkan keluarga, libatkan keluarga karena yang namanya menikah itu bukan suami sama istrinya aja, Tapi keluarga juga karena suka keluarganya ribut loh Bu di luar, Betul, ya kan, makanya keluarga kenal dulu, deket dulu dan sebagainya. Itu dari segi non hukum. Dan balik lagi, saat kamu sudah masuk ke dalam pernikahan, ingat itu adalah tanggung jawabmu. Jangan nyalahin, oh kamu kayak gini, oh keadaannya kayak gini sih, makanya jadi kita kayak gini. Tidak, saya selalu kasih masukan sama klien saya, saat kamu masuk ke dalam pernikahan, itu di situ tanggung jawabmu full 100% untuk dirimu sendiri. Gitu. Jadi kalau sampai suami kamu selingkuh, suami kamu nggak ngasih nafkah, keluarganya kayak gini, keadaannya nggak bagus, itu tanggung jawabmu, bukan salahnya orang. Budaya kan salahkan diri sendiri, karena menikah itu kan pilihan dia. Betul. Itu dari segi non hukum. Oke. Namun kalau dari segi hukumnya kita punya preventif namanya perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan itu sudah diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Sebelum orang menikah bisa dibuatkan satu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban dari setiap pasangan. Bahkan jika ada mau hartanya yang didapat ini mau dipisah atau hutangnya mau dipisah, itu bisa dicantumkan di situ, Ibu. Nah, itu sebelum kita ngomong sebelum tahun 2015 yang namanya perjanjian pernikahan hanya bisa dibuat sebelum kita menikah. Namun setelah tahun 2015 menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PU/Romawi 8 tahun 2015 itu boleh dilakukan setelah menikah juga. Oh, oke. Jadi ada prenup, ada postnup. Oke. Kenapa? Karena untuk membiarkan orang-orang nih yang sudah menikah pun bisa tetap membagi hartanya, hutangnya dan sebagainya di hadapan hukum, begitu. Karena yang namanya perjanjian nikah ini kita jangan lihat gini loh. Netizen mungkin lihat, aduh, kalau misalkan saya pisah harta nanti sama suami saya kaya, saya nggak dapat bagian dong. Jangan dilihat berhasilnya dulu. Tidak semua orang berhasil. Ada resiko di balik keberhasilan itu. Oke lah, kalau suami pebisnisnya gagal. Kalau menikah nih ya guys, kalian itu hutangnya suami kalian kalau tanpa perjanjian itu tuh kalian juga bertanggung jawab. Kalau suami kalian bisnis menggunakan nama pribadi tanpa PT dan sebagainya, pinjam uang ke bank, kalian tuh harus tanda tangan persetujuan istri loh. Jadi tanggung jawab menikah itu besar sekali. Jangan mikir enaknya terus. Risk management harus ada. Risk management harus ada. Makanya dari itu perjanjian pranikah ini patut untuk kalian pertimbangkan. Namun tidak harus begitu ya. Ada juga orang yang saya memang mau berjuang sama-sama dari nol. Nah itu bagus ya kan. Namun kalau ada resiko-resiko, ternyata calon suami saya ini pebisnis nih. Dia kalau mengeluarkan uang untuk bisnis banyak. Ya cobalah Anda pertimbangkan untuk itu. Karena kalau sampai besok dia utang dan dia gagal, kamu juga ikut bertanggung jawab. Oke. Nah tadi kan udah sempat disebutkan ya soal prenup ini. Kalau di benak kami Pak, orang-orang yang nggak punya legal background ya, kami tuh ngebayanginnya prenup tuh seperti backup plan kalau sampai mau cerai, seolah-olah dari awal udah niat pengen cerai gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Pak bagian dari agreementnya itu sendiri yang justru sifatnya untuk mencegah perceraian gitu? Jelas mencegah perceraian, Bu. Perceraian itu kan banyak faktor ya. Salah satu faktornya itu ekonomi, kadang selingkuh dan sebagainya. Dengan pemisahan harta, kalau sampai terjadi hutang yang besar dan sebagainya, itu kan mencegah perceraian. Kalau misalkan suami hutangnya banyak, tiba-tiba istri yang di rumah nggak ikutan itu, tiba-tiba harus menerima hutangnya, ribut pasti itu, Bu. Ribut pasti gara-gara ribut besar. jadi cerai Betul, akhirnya. hak dan kewajiban. Saya juga menangani kemarin itu. Diomong saya dapat nafkahnya segini, ya kan? Ternyata yang diberikan tidak sesuai itu. Saya mengengage semuanya nih untuk netizennya Ibu Rifa ini. Ya namanya orang menikah jangan mikir enaknya terus, karena ekonomi itu naik turun, apalagi terutama cewek ini. Cewek itu harus paham banget, Bu. Yang namanya laki-laki itu cari uang itu naik turun. Naik turun. Jadi saat Anda turun, Anda harus terima suami kamu apapun keadaannya gitu loh.
Itu sih engagement dari saya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dengan adanya prenup agreement ini, kalau di situ sudah ditentukan dari awal kesepakatan mengenai nafkahnya berapa ya, berarti kan ketika udah menjalaninya nggak usah ribut-ribut lagi ya. Iya, karena kan udah betul. Seenggaknya ada gentleman agreement lah di situ. Ada gentleman agreement sejak awal gitu. Di situ ada fungsi preventionnya sebetulnya gitu iya, ya. betul. Dan bukan menekan pihak cowok, enggak juga ya. Pihak laki-lakinya juga sama-sama diuntungkan juga. Kalau misalkan pengen dipisah hartanya dan sebagainya. Mungkin juga cowoknya merasa nih, saya ekonominya lebih tinggi, ya kan, Anda enggak. Dan memang bebas lah. Orang setiap pernikahan tuh bebas. Mau menentukan jenis pernikahan seperti apa. Oke, tapi setidaknya bebas, tapi sehingga kan ada transparansinya ya, Betul, ada transparansi betul, dan betul. kesepakatan sejak awal, sehingga yang namanya juga udah agree di awal, berarti kan nggak usah ribut-ribut di akhir lagi gitu ya. Oke, nah kalau dari pengalamannya Pak Joseph sendiri nih, ada nggak sih satu kasus, ya kasus perceraian ya, yang pernah Pak Joseph alami, pernah handle, itu tuh yang paling berkesan gitu. Sesuatu yang mungkin sampai level mengubah sudut pandang Bapak tentang pernikahan atau perceraian, tuh ada nggak Pak? Yang bisa diceritain ke kita? Oke, baik. Disclaimer dulu ya. Saya itu pengacara di bawah sumpah, Bu. Yang namanya di bawah sumpah, saya tuh terikat sama pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, diperkuat sama pasal 4 huruf H Kode Etik Pengacara Indonesia. Bahwa pengacara itu harus menjaga kerahasiaan kliennya, bahkan sampai saat kita sudah selesai menjalankan tugas profesi kita. Begitu. Namun yang namanya ini konten edukasi, saya akan memberikan garis besarnya. Oke, garis besarnya, Bu, yang menurut saya mengubah pola pikir saya banget. Saya itu tipe orang yang realistis, Bu. Jadi yang namanya laki-laki kalau nggak punya duit, siapa cewek yang mau? Saya punya pikiran kayak gitu, ya awalnya, ya kan. Makanya kita harus usaha gimana caranya kita sukses biar banyak perempuan yang mau sama kita. Simpel ya kayak gitu. Namun setelah saya menangani kasus, Bu, ternyata di luar itu mungkin saya bisa bilang fenomena alam ya. Ada banyak loh, Bu, perempuan yang nerima cowoknya dari nggak punya apa-apa loh, Bu. Padahal perempuan ini ekonominya bagus, keluarganya bagus. Menerima laki-lakinya tuh dari nol, Bu. Menerima laki-laki dari nol tidak menjamin laki-laki tersebut akan menghargai penerimaan itu dengan baik, tidak menjamin. Banyak sekali orang yang saya tangani yang dimulai dari nol terus, gitu. Jadi menerima dari nol juga kita harus lihat orangnya siapa. Iya, potensinya beneran ada atau enggak. Jadi gini, saya tidak antipati dengan menerima laki-laki dari nol. Itu enggak, Bu. Namun kita lihat potensinya. Ini orang potensinya nol terus atau enggak. Ingat loh, menerima dari nol bisa nol terus ya, daripada nol terus ya mending terima yang 10. Udah pernah nyobain 10 kalau sampai jadi nol. Gitu loh, saya mikir kayak gitu. Jadi menurut saya menerima dari nol itu resikonya tinggi banget. Apakah Anda kuat atau enggak? Betul. Begitu. Dan ternyata ada loh perempuan kayak gitu tuh ada. Saya pikir nggak ada, Bu. Memang ini kasus-kasus di kalangan masyarakat bukan cuma di Indonesia ya sebenarnya yang seperti itu tuh variatif sekali ya. Nah terus kalau misalkan di kasus yang tadi Pak yang akhirnya berujung dengan perceraian ya, itu biasanya siapa Pak yang menggugat cerai di kasus seperti ini? Si istri yang awalnya lebih kaya dari suaminya atau malah suaminya yang menggugat cerai duluan? Ada dua-duanya. Oh, ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Yang paling saya masih mikir tuh ada pernah satu, Bu. Suaminya ini kan kondisi di bawahnya ya. Istrinya tuh kerjaannya bagus, Bu. Wah, BUMN gede lah di sini pokoknya. Dia itu, si suaminya ini datang ke pengadilan, rumah, mobil tuh punya suaminya, Bu. Punya istrinya. Punya istrinya. Punya istrinya. Dia tuh dengan gagahnya datang ke pengadilan pakai mobil istrinya. Melawan kita. Yang dalam artian melawan kita pihak istri dan saya selalu lawyer. Datang bawa mobil. Itu mobil saya, Pak. Hah? Keren banget kayak ini laki-laki ya. Makanya itu saya pikir nggak semua orang bisa diberikan kepercayaan sebegitu besarnya, Bu. Nah makanya untuk para perempuan juga ketika melihat potensi juga harus bisa mendefinisikan potensi itu sendiri. Ya kalian menilai ini ada potensi dari mana? Jangan-jangan karena bucin jadi bilangnya iya ada potensi, ada potensi. Iya betul. Gitu kan. Jangan dibiasakan mengambil risiko terlalu besar. Betul. Apalagi untuk pernikahan ya. Betul. Harus ada calculated risk ya sebenarnya. Kalaupun mau ngambil risiko itu risiko yang udah terukur lah gitu. Ya I think kayak kalau yang saya
lihat ya sih ya Pak ya, dari successful marriage yang di sekitar saya, sebenarnya potensi yang bisa terukur tuh lihat usahanya sekarang. Kalau sekarang aja belum kelihatan ngapa-ngapain, Betul, what saya setuju. makes you think they will change gitu. Tapi kalau sekarang kalian lihat, oh dia udah rajin kerjanya, rajin upgrade skillnya, punya banyak side jobs gitu kan, buat ngejar ketertinggalan dia. Nah itu potensinya ada gitu kan. Betul. Ya, tapi kalau Setuju. orangnya dari sekarang aja masih kayak rebahan seharian di rumah, itu potensinya dari mana gitu kan? Ngelihat potensinya dari mana gitu sih. Jadi harus based on data juga kan sih ketika menilai potensi seseorang, nggak boleh asal-asalan, karena setuju sih kan pernikahan. Saya mau bilang kompleks. satu hal yang mungkin agak berat ya Bu ya. Oh boleh Pak, apa nih? Sekarang nih Bu, zaman sekarang tuh serem loh Bu. Orang berusaha aja belum tentu sukses. Iya, apalagi yang nggak berusaha. Exactly, itu dia makanya. Kan itu. Betul. Sekarang nih mungkin karena jumlah penduduk di Indonesia nih udah banyak banget ya, jadi persaingan tuh kayak makin berat ya. Angka pengangguran juga naik terus. Jadi pengusaha juga gak gampang. I already have first hand experience on that gitu. Jadi ya memang ini sesuatu yang perlu dipikirin matang-matang sih. Malah kalau kami dari The Love Story sangat sering mengedukasi audiens kami pentingnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi sebelum menikah. Oh iya benar. Ya supaya nanti pilihan-pilihan hidup anak-anaknya tuh nggak terbatas gitu loh. Menurut saya ya Bu ya, orang kerja keras aja tuh nggak cukup. Kita harus lihat hasil. Kita harus lihat hasil. Kalau kamu kerja keras tapi nggak ada hasilnya, itu something wrong with you. Iya, ada caranya yang salah. Ada caranya yang salah. Dan kamu nggak bisa kerja keras dengan cara yang salah, hasilnya juga nggak ada. Betul. Makanya kan kalau sekarang ada juga istilah kerja keras dan kerja cerdas gitu ya, bahwa cari yang kerja cerdas, jangan kerja keras. Betul. Tapi tentunya untuk bisa kerja cerdas diawali dengan kerja kerasnya dulu gitu. Jadi ya memang ini dua-duanya tuh penting ya, karena memang benar at the end resultnya yang akan berbicara, karena result itu juga yang akan membiayai hidup kita ya. Bukan cuma omongan-omongan dan impiannya aja, tapi resultnya juga seperti apa gitu. Setuju. Oke. A final question for you Pak. Kalau Pak Joseph bisa kasih advice nih buat kita yang masih single, ya apa sih yang harus kita legal advice ya Pak ya? Apa yang harus kita ketahui? Misalkan bisa tentang harta, utang piutang, warisan atau apapun itu yang menurut Pak Joseph banyak orang tuh belum tahu, padahal harusnya kita tuh tahu tentang hal itu gitu. Satu-satu deh. Ibu bilang harta aset katanya. Aset itu walaupun suami kalian itu kaya, ya kan, saat menikah itu bukan punya kalian, karena itu namanya harta bawaan Bu. Yang namanya harta bawaan sebelum menikah ya? Iya, harta bawaan itu tuh saat menikah walaupun kamu tidak punya perjanjian pranikah, itu tuh tetap tidak menjadi harta bersama. Dan juga kalau cewek-cewek melihatnya, oh cowok ini kaya karena warisan, mikir. Nanti kalau misalkan saya dengan dia, wah saya enak kan warisannya banyak. Warisan itu bukan punya kamu. Warisan itu punya dia. Dan warisan itu saat turun jatuh waris ke dia, itu tuh bukan menjadi milik kamu. Itu akan menjadi tetap milik dia. Kecuali diolah bersama setelah pernikahan. Itu warisnya hilang Bu. Harta atau waris itu menjadi harta bersama. Tapi kalau laki-laki bisa cari uang, dewasa masalah finansial lah, itu pasti akan jaga-jaga juga sama kamu. Kamu tuh memberikan apa ke dia sampai kamu tuh harus bisa mendapatkan harta warisannya dia, begitu loh. Untuk laki-laki yang pemikirannya sudah dewasa itu sangat dilihat juga value dari ceweknya. Begitu, itu dari warisan. Dan juga harta setelah menikah juga jadi harta bersama, kayak gitu loh Bu. Nah, bukan hanya yang plus tadi saya bilang, hutang juga jadi harta bersama loh. Ya, yang kamu harus bisa pikirkan. Jadi milik bersama. Iya, kamu kalau lihat suami kamu bisnis utang sana utang sini, oh namanya berbisnis punya utang wajar. Hey, itu kamu juga ikut bayar, kamu bertanggung jawab di situ. Kalau sampai suatu saat suami kamu kenapa-kenapa, kamu bertanggung jawab juga. Jadi jangan dilihat enaknya aja. Dan juga misalkan ekonomi kan naik turun ya Bu ya. Suami di atas sekarang, istri di bawah. Besok ternyata istri melewati suaminya. Jangan dibilang harta istri itu harta istri, nggak ada. Secara hukum itu harta istri itu harta suami juga. Gitu. Secara hukum itu balance, nggak ada. Hukum memihak laki-laki, hukum memihak perempuan itu nggak ada Bu. Kayak gitu. Jadi jangan salah persepsi. Anda sebelum menikah juga silakan
konsultasikan dulu kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Begitu, jangan cuma karena dia punya ini, punya itu tuh apa status hukumnya. Gitu loh. Apakah setelah punya kamu bisa menikmati dan kamu bisa memiliki? Nah, besok kalau misalkan kondisi berubah, kamu lebih kaya daripada dia, kamu rela nggak untuk dibagi? Kalau nggak rela dibagi, kamu juga bisa disuluh untuk masalah itu. Gitu. That's interesting. That's new to me. Intinya kalau menikah, niatnya yang mulia. Jangan cari satu keuntungan, karena ini nikah bukan bisnis, Bu. Oke lah, bagus cewek cari cowok yang makan, bagus, itu nggak salah sama sekali. Namun jangan pemikirannya itu cari keuntungan. Betul. Jangan, ini nikah bukan bisnis. Betul. Iya. Dan tadi you made the right point ya, bahwa sebenarnya betul sih kalau cowok-cowok yang bervalue akan cari pasangan. Kalau kita ngomongin pernikahan ya, bukan yang sekedar casual relationship ya. Apalagi yang perintis, Bu. Betul, apalagi yang perintis. Jadi akan cari yang value-nya juga setara, minimal. Betul. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau punya pasangan yang bagus, kalian harus menaikkan value kalian setinggi mungkin. Betul. Nah, itulah kenapa memang bisnis kita tuh utamanya di perjodohan. Jadi kita nemuin yang masih single, cowok single, cewek single, kita pasangin gitu ya. Tapi di luar itu kita kasih premarital education juga. Jadi program kita tuh nggak cuma dating aja, tapi ada juga kelas-kelas pra-pernikahan. Kayak dari financial planningnya, agamanya, edukasinya gitu ya. Karena itu tadi values gitu. Dan ini values bukan cuma cowok aja nih yang wajib punya values, ceweknya juga sama ya. Karena kan apalagi nanti kalau kita ngomongin membesarkan anak, ini kan dua-duanya kan yang terlibat, gak cuman suaminya aja gitu. Jadi ya buat cewek-cewek juga jangan berharap kayak ini loh Pak, kayak yang sinetron atau drama-drama Korea. Oh iya, ntar dapat suaminya yang kaya raya gitu kan, fokusnya ke situ doang. Kata-kata saya mungkin yang ini bakal membekas di hati kalian, tapi saya harus bilang, zaman sekarang ganteng dan cantik aja gak cukup loh. Serius, kalau kalian cuma punya value cantik doang, ya akan pudar, luntur, nanti pasti akan luntur. Dan suami kalian yang gagah perkasa dan sukses itu bisa pilih cewek lain. Betul. Kalau cuma mengandalkan kecantikan, betul. gitu. Tapi Anda harus buat dia, tanpa diri Anda itu dia nggak nyaman hidup. Gitu, harusnya kayak gitu. Oke, jadi kita harus, jadi definisi salah satu tolak ukur value-nya adalah kita punya sesuatu yang bisa jadi bargaining power kita juga. Betul. Ya. Pokoknya gimana pasangan kalian harus bergantung sama kalian, harus nyaman, begitu. Apapun keadaannya kalian ada di samping dia, itu jadi poin buat saya. Oke. Jadi bisa bikin hidup dia juga lebih baik setelah bareng sama kita gitu ya, dan bagus bukan banget. sebaliknya. Dan saat hidup mereka itu berubah, saat menikah, pasti pasangannya mikir, aduh gue kalau nggak sama dia rezekinya kayak gini nih. Iya betul. Iya, itu kayaknya menurut saya satu poin yang bisa bikin pernikahan itu kuat ya Bu ya. Betul. Jadi definisi ketergantungan di sini sesuatu yang sifatnya justru sehat ya, bukan sesuatu yang diancam atau toksik gitu ya. Bukan. Kalau toksik jangan. Betul. Kayak ya hidup terlalu pendek buat dihabiskan. Kalau Ibu bilang apa gitu. Pesan-pesan saya untuk audiens, pesan-pesan saya untuk audiens Ibu, kalian kalau menikah mencari kebahagiaan, kalian nggak akan pernah dapat. Karena kalau kalian mengejar kebahagiaan biasanya akan sia-sia. Tapi kalau menurut saya, Anda menikah saat Anda sudah bahagia. Saat Anda masuk pernikahan, Anda membagikan kebahagiaan tersebut kepada pasangan. Kalau Anda menikah untuk bahagia, kamu akan kecewa. Iya, betul. Dan ini juga sebetulnya salah satu speaker kita yang psikolog klinis, beliau bahkan juga bilang, nggak ada orang yang bisa membahagiakan kita sebetulnya, termasuk pasangan gitu. Jadi memang yang bisa membahagiakan kita siapa ya, diri sendiri gitu ya. Nah jadi memang masalah ekspektasi terkait pernikahan itu sendiri masih banyak yang harus kita benahi ya. Bukan cuma dari segi finansialnya, tapi juga dari mindset kita juga sih. Betul, iya. Oke, thank you so much Pak Joseph. I learned a lot from you today. Ya, nah buat teman-teman semoga sesinya bermanfaat. Semoga setelah ini kita jadi lebih melek hukum gitu ya. Sesuatu yang memang kalau baca artikel hukum, apalagi baca buku undang-undang itu kan bahasanya berat nih, bahasa dewa gitu. Bahasa dewa, jangan kita lihat edukasi hukum kayak gini kok lebih enak kok. Betul, dan langsung yang sesuatu yang relatable buat kita ya, buat konteks kehidupan sehari-hari aja gitu. Nah, buat teman-teman yang suka dengan topik-topik seperti ini, pengen belajar secara langsung dari expert seperti Pak Joseph, ya bisa gabung dulu aja dengan komunitas offline The Love Story, karena tadi seperti yang udah aku mention, events kita tuh nggak selalu
satu ketemu di restoran makan berdua gitu, nggak selalu seperti itu, tapi bisa juga kita kumpulin di satu tempat yang sama untuk belajar bareng-bareng. Jadi sambil belajar sambil cari jodoh juga ya. Buat yang tertarik bisa gabung aja dengan WhatsApp grupnya The Love Story, linknya ada di bio atau bisa juga ditemukan di deskripsi video ini. Thank you for watching, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Bye.